untuk supaya seluruh anak muda itu punya ruang yang lebih luas mengisi jabatan-jabatan publik. Ini harusnya nggak boleh, emang nggak pantas dilakukan gitu. Anak muda kalau dibilang anak muda di bawah 40, saya ngeliat masih banyak yang punya prestasi gitu. Gak ada persoalan mas, takut siapapun anak muda aku senang tepat, tapi semangat pemuda sama, tapi prosesnya yang tidak. Kok ada anak muda yang seusia kalian kok mau jadi wakil presiden kok nggak boleh? Itu saya katakan nggak baik-baik saja. Berarti aku bisa itu. Aku memenuhi semua persyaratan. Kalian tuh paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Enak banget kayaknya jadi anak presiden dah. Baru 2 hari masuk partainya jadi ketua. Udah enak banget dah. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Saya nggak pernah harus jadi cawapres atau apa gitu. Jadi Lah ya mereka enak, ada bapak-bapaknya, ada yang bapaknya masih jadi presiden. Lah aku udah apa? Aku mau mesti ngapain? Apa? Meneruskan kekuasaan bapakku. Oh, bapakku aja nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Baru menjabat wali kota ditawarin cawapres, enak banget dong. Oh, langsung tegang semua. Wah, ya. sekali masuk partai terus langsung jadi ketum tuh juga bisa cepat kayak gitu. Aku anak presiden, aku muda dan aku gemuk. Ya. Tapi punya pamannya? Punya. Dari desa. Tapi Masalahnya bukan hakim dari. Untuk tuntutan yang berbeda, yaitu menurunkan batas usia minimum capres-cawapres untuk supaya seluruh anak muda itu punya ruang yang lebih luas mengisi jabatan-jabatan publik. Saya salah satu yang mendukung kalau misalnya peraturan itu diubah gitu ya, gitu bahwa anak-anak yang orang-orang muda yang di bawah 40 tahun bisa jadi pemimpin, nggak masalah. Makanya sekali lagi ini kan problemnya bukan di situ. Nanti kita jadinya malah nggak fokus di problem aslinya yang tadi gitu, ya kan? Yang tadi dibilang bahwa ini ada etika yang jelas-jelas dilanggar gitu. Ini harusnya nggak boleh, emang nggak pantas dilakukan gitu. Anak muda kalau dibilang anak muda di bawah 40, saya ngeliat masih banyak yang punya prestasi gitu. Rekam jejak bicara apa sekarang? Bicara soal sukses di bisnis. Raffi Ahmad jauh lebih sukses bisnisnya. Kalau misalnya punya pengalaman di pemerintahan, lebih banyak lagi. Kalau saya memaknai dianggap tidak baik-baik saja, yang tidak baik-baik saja itu justru kita pertanyakan kenapa sih? Wong 56 pemilih Indonesia itu anak-anak muda seusia bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Kok ada anak muda yang seusia kalian kok mau jadi wakil presiden kok nggak boleh? Itu saya katakan nggak baik-baik saja. Kalau baik-baik, yuk kita kompetisi bersama-sama. Gak ada persoalan mas, takut siapapun anak muda aku senang tepat, tapi semangat pemuda sama, tapi prosesnya yang tidak. Tapi mekanisme hari ini intervensi penguasa kepada yudikatif itu yang harus kita dapat. Kita bertarung secara fair, cuma mekanisme itu kan diskusi kita, bukan pada saat putusannya. Kalau mau ngomongin anak muda, itu kan maksudnya gini, kalau mau ngomong muda, itu sebenarnya yang diambil itu bukan umurnya, tapi being progresif, kan gitu. Ini dunia ini kan dinamis. Nah, makin hari kan butuh solusi-solusi yang juga kemudian harus kitanya butuh update gitu. Nah, itu diharapkan anak-anak muda lebih progresif untuk menyelesaikan isu-isu itu, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kemudian idealism. Jadi itu yang dicari. Kalau yang punya itu nggak muda juga nggak apa-apa, karena yang cari itu bukan usianya sebenarnya gitu. Tapi gemornya. Kalian tuh paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Enak banget kayaknya jadi anak presiden dah. Baru 2 hari masuk partainya jadi ketua. Udah enak banget dah. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Saya nggak pernah harus jadi cawapres atau apa gitu. Jadi Lah ya mereka enak, ada bapak-bapaknya, ada yang bapaknya masih jadi presiden. Lah aku udah apa? Aku mau mesti ngapain? Apa?
meneruskan kekuasaan bapakku. Oh, bapakku aja nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Baru menjabat wali kota ditawarin cawapres, enak banget dong. Untuk supaya seluruh anak muda itu punya ruang yang lebih luas mengisi jabatan-jabatan publik. Ini harusnya nggak boleh, emang nggak pantas dilakukan gitu. Anak muda oke. Kalau dibilang anak muda di bawah 40, saya ngeliat masih banyak yang punya prestasi gitu. Gak ada persoalan mas, takun siapapun anak muda aku seneng tepat, tapi semangat pemuda sama, tapi prosesnya yang tidak. Kok ada anak muda yang seusia kalian kok mau jadi wakil presiden kok nggak boleh? Itu saya katakan nggak baik-baik saja. Berarti aku bisa. Aku bisa. Aku memenuhi semua persyaratan. Wah, langsung tegang semua. Wah, ya. Sekali masuk partai terus langsung jadi ketum tuh juga bisa seperti itu. Aku anak presiden. Aku muda dan aku gemuk. Ya. Tapi punya pamannya. Paman punya. Tapi Dari desa. Tapi masalahnya bukan hakim. Hakim garis. Ini karena ketakutan kita menawarkan calon yang muda, yang seusia bapak-bapak sekalian, usia muda, yang kebetulan pemilihnya 56% usia itu. Langsung pada ketakutan sehingga mencari dalih seakan-akan demokrasi mana. Justru ini yang nggak baik-baik saja. Ada anak muda kok dipersoalkan. Landasan konstitusionalnya juga jelas, undang-undangnya ada. Setuju, maksudnya gini, muda itu punya kesempatan untuk mimpin juga setuju, aku setuju. Jadi jangan kemudian isunya terus dibawa-bawa. Oh nggak setuju nih, ini pasti orang-orang yang komplain nggak setuju sama anak muda maju. Bukan itu problemnya. Anak muda sih saya setuju. Yang saya nggak setuju kalau itu tiba-tiba ngubah peraturan negara biar maju, itu yang salah. Ini bukan masalah muda atau nggak mudanya. Jadi jangan di apa ya? Jangan digeser isunya. Bagaimana anak muda nggak kemudian menganggap bahwa keputusan ini bukan memberikan pintu pada anak muda untuk menjadi pemimpin, tapi malah memantati spirit anak muda. Justru Indonesia yang berproses berkeringat dari bawah nggak ikut pakai embel-embel nama orang tuanya. Maka itu yang jadi problem. Mau menang mau kalah ini sudah masalah. Yang jadi problem itu bukan dinasti SN. Oh itu anaknya Pak Jokowi jadi nggak boleh tuh sama sekali. Nggak gitu. Tapi yang jadi problem itu adalah karena ketika dia naik, dia menggunakan perangkat negara, itu satu. Untuk memuluskan jalannya, itu satu. Yang kedua, ayahnya sedang menjabat. Berkuasa. Iya, itu kedua. Ketiga, si hakim MK ini aja udah dari awal, udah posisinya sebenarnya kan juga ini kan. Iya gitu. Itu kan dari awal. Maksudnya harusnya itu udah jadi apa ya? Ya nggak ada yang salah kan kalau paman belain keponakan. Iya, meskipun nggak semua paman Ya kalau memang dikatakan dari keputusan MK, ya kenapa dia kan masih ada waktu? Dia kan punya juga bupati-bupati yang muda-muda, kenapa nggak dia strateginya dicalonkan aja? Berarti aku bisa. Aku bisa. Aku memenuhi semua persyaratan. Aku anak presiden. Aku muda dan aku gemuk. Ya. Tapi punya pamannya. Paman punya. Dari desa. Tapi masalahnya bukan hakim. Hakim garis.